Shalom, selamat pagi Sobat STII. Di pagi yang indah ini, mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, menghirup nafas, dan menjadi berkat untuk hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai hari ini, kita dasari dengan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita serahkan firman Tuhan ini dan hidup kita pada pagi hari ini ke dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan di pagi yang indah ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merasakan rahmat-Mu, untuk menikmati hari-hari-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau jamah kami, sehingga apa yang kami dengar dapat menguatkan kami, dapat menjadi kekuatan untuk kami dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Diserahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya firman yang disampaikan adalah firman yang dari Engkau, seturut dengan kehendak-Mu dan dapat berdampak kepada setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Di Indonesia terkenal dengan lagu-lagunya yang mungkin tidak se-booming di luar negeri, tapi ada satu lagu yang menurut saya cukup bagus, yaitu judulnya adalah Menghadapi dengan Senyum. Anak-anak 90-an, mungkin 2000-an awal mungkin mengetahui lagu ini, lagu yang dipopulerkan oleh Dewa 19. Liriknya seperti ini: hadapi dengan senyuman semua yang terjadi biar terjadi. Lagu ini mengajari kita untuk menjadi manusia, untuk bagaimana kita menghadapi tantangan itu, menghadapi masalah hidup yang selalu ada dalam kehidupan manusia, yaitu dengan cara menghadapinya dengan senyuman. Itu pandangan dunia Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana pandangan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman dalam Yesus? Bagaimana kita dapat bertahan di dalam tantangan itu? Mari kita akan belajar respon yang benar dalam menghadapi tantangan. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 19. Kita baca di ayatnya ke-12 saja. 1 Petrus 4 ayat ke-12. Saya bacakan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana sih orang percaya itu dapat menghadapi tantangan, ujian yang selalu ada, ujian yang disediakan Tuhan untuk menguji iman kita. Yaitu di sini dikatakan bahwa janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi saat ujian datang, saat penderitaan datang itu, sebagai orang Kristen tidak lagi heran, karena itu sudah menjadi keseharian untuk kita, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi hal yang biasa dalam hidup kita. Di sini dikasihkan lagi seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa, padahal hal itu sudah terjadi seperti hal yang biasa dalam hidup kita. Lalu, bagaimana respon yang benar saat menghadapi ujian? Bagaimana orang percaya dapat bertahan dalam penderitaan? Bagaimana orang percaya dapat meresponi penderitaan dengan cara yang benar? Maka dari itu kita akan belajar di dalam 1 Petrus ini, bagaimana sih orang Kristen dapat bertahan dalam penderitaan? Respon seperti apa yang dapat membuat kita bertahan? Jadi yang pertama adalah tetaplah bersukacita, di ayatnya ke-13 dan 14. Saya akan bacakan. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kita harus tetap bersukacita walau penderitaan kita berat. Di asrama, kita hidup di asrama. Di kampus, kita sebagai hamba Tuhan, kita dituntut untuk sekolah dari Selasa sampai Jumat. Kita juga harus dituntut untuk hari Sabtu, Minggu, Senin sampai
selesai itu harus melakukan weekend penginjilan, itu kita harus menghadapinya dengan bersukacita, teman-teman semua. Hal ini cukup berat, mungkin saya juga mudah mengatakannya, tapi kita dituntut untuk selalu bersukacita dalam bagian kita, tugas kita, apa yang kita lakukan di dalam misi Allah dengan selalu bersukacita. Karena apa? Karena supaya, di ayatnya yang ke-13b, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saat kita bersukacita sekarang dalam penderitaan kita, kita juga akan mendapatkan kemuliaan yang kekal. Saat Allah menyatakan kemuliaannya, ada janji Allah di dalam penderitaan kita yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayatnya ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh Allah, roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Di sini, ayat ini di dalam versi bahasa Indonesia pada masa kini diterjemahkan seperti ini. Kalian beruntung kalau kalian dihina sebab kalian pengikut Kristus. Itu berarti roh yang mulia, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi saat kita menderita, kita anggap itu sebagai keberuntungan, sebagai suatu hal yang menyenangkan, sebagai suatu hal yang kita dapat, itu kita merasa beruntung karena roh Allah ada dalam hidup kita. Berarti saat kita dihina, itu artinya ada roh Allah yang ada dalam diri kita. Di dalam kehidupan ini, kita tidak akan terlepas dari masalah. Masalah akan selalu datang. Tapi saat kita berbahagia, saat kita bersukacita dalam masalah itu, kita akan terhindar dari segala macam sesuatu yang lebih buruk yang akan menimpa kita. Di Amsal ayat ke-17, pasal 17 ayat ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira, saat kita merasakan hati yang gembira, itu adalah suatu obat yang manjur. Ternyata ayat ini bukan hanya sekedar ditulis sebagai suatu kebijaksanaan, tapi ayat ini juga bisa dibuktikan secara ilmiah, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ilmuwan, ternyata saat kita berbahagia, diteliti, itu kita menghasilkan zat yang bernama dopamin dan serotonin. Saya ulangi, serotonin. Itu zat yang berguna yang kita hasilkan saat kita merasa bahagia. Zat ini berguna untuk kita memiliki kehidupan mental yang baik, menjaga agar kesehatan mental kita baik dan kita dapat terhindar dari masalah. Jadi saat kita berbahagia, saat kita menderita tapi kita bahagia, kita dapat meningkatkan kesehatan kita dan menjaga mental kita agar tetap baik. Walau kita menderita, bisakah kita tetap bahagia? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menganggap sesuatu yang hina. Janganlah ia malu. Tetapi jika kita menderita sebagai Kristus, maka janganlah ia malu. Saat kamu menderita, saat teman-temanmu sudah di usia sekarang sudah memiliki pekerjaan yang mapan, saat teman-temanmu sudah memiliki rumah, saat teman-teman sudah memiliki mobil, jangan malu saat kita masih pelayanan naik sepeda. Tapi pakai itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, alat sebagai sarana nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Dalam anak-anak muda sekarang, seringkali kita menonjolkan kepedean kita, menonjolkan jati diri kita. Saat kita disenggol sedikit, serasa anak-anak muda ini pengen segera membalas. Tapi Tuhan Yesus mengajari kita untuk memiliki kasih. Saat kita dipukul, kita balas dengan berdoa. Itu sulit untuk anak-anak muda, tapi Alkitab, firman Tuhan mengajari kita, menuntut kita agar kita tetap merendahkan diri kita. Pakai itu sebagai sarana memuliakan nama Tuhan. Pakai itu sebagai kerendahan hati kita. Musuh dapat melihat kita merendahkan diri dan dapat memuliakan nama Tuhan di situ. Itu yang kedua.
Jika kamu menderita, muliakanlah nama Tuhan dan jangan anggap itu sebagai sesuatu yang hina. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, terus percaya Allah setia. Di ayat yang ketiga ke-19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Berserah penuh. Ayat ini menyarankan kita untuk berserah penuh pada Tuhan yang setia. Di ayatnya yang ke-19, menyerahkan jiwanya. Kita sebagai orang percaya dituntut saat kita menderita, hendaklah kita menyerahkan jiwa kita, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang terlalu setia pada kita. Karena Allah setia kepada orang yang percaya, karena janji Tuhan, Allah yang sama yang menolong orang-orang percaya dahulu adalah orang yang sama yang menolong kita sekarang. Di dalam Ibrani dikatakan Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang menolongmu dulu dalam masalah yang berat adalah Tuhan Yesus yang akan menolongmu di masa yang sekarang. Di tahun 2020 ini semua mengalami penderitaan sampai sekarang, bahkan masih ada yang merasakan dampaknya. Corona ini sangat membuat kita menderita. Kita mau melakukan perjalanan jauh, kita harus swab. Kita harus berobat, kita harus melakukan swab. Itu sangat menjadi beban untuk kita, sangat menjadi penderitaan untuk kita semua. Bahkan ada sampai yang perusahaannya bangkrut, bahkan sampai ada yang usahanya rusak, bahkan sampai pekerjaannya hilang karena corona. Tapi sebagai orang percaya, saat kita menderita, kita dituntut untuk tetap menyerahkan jiwa kita. Kita tetap harus percaya pada Tuhan, karena Tuhan Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, seberapa kamu dapat percaya kepada Tuhan, seberapa kita dapat percaya kepada Tuhan, selevel apa kita dapat percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan itu Allah yang setia. Maka saat kita menderita dalam misi Allah, sebenarnya Tuhan itu bisa melakukan misinya sendiri. Tapi saat kita dipilih untuk melakukan misi Allah, itu adalah suatu penghargaan untuk kita, dan kita harus melakukannya dengan sukacita walau penuh penderitaan. Kita harus melakukannya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak hina, dan kita juga harus melakukannya dengan tetap percaya Tuhan setia. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua dan dapat menguatkan kita dalam menjalani misi Allah, sehingga kita dapat tetap bertahan walau berat penderitaan. Tuhan Yesus memberkati.